عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah sampai dengan saat ini Allah masih pilih kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat iman, nikmat hidayah, yang dengan nikmat inilah sesungguhnya kita merasa mudah untuk mengerjakan semua titah-titah Allah, semua perintah-perintah Allah. Maka kata Rasulullah SAW, jika kalian merasakan bahwa terasa begitu mudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya kalian dalam limpahan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya kita merasa begitu berat untuk mengerjakan kebaikan. Susah sekali diajak badan ini untuk beribadah. Maka sesungguhnya saat itu rahmat Allah sedang jauh dengan kita. Maka sekali lagi bersyukur kita kepada Allah. Kita merasakan selalu tergerak hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Maka kita sedang dalam limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah amat sangat sempurna. Risalah yang beliau bawa sudah sangat amat sempurna. Tugas kita sebagai umatnya adalah bagaimana melanjutkan perjuangan itu, bagaimana menghidupkan risalah itu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah menjadi umat Rasulullah untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah barangkali membuat halaqah-halaqah seperti ini, membuat majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu seperti ini. Ini adalah bagian daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban menuntut ilmu itu tidak ada batas. Pesan Nabi dalam sabdanya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah, tuntutlah oleh kalian ilmu itu sejak dari ayunan sampai masuk liang lahat.
Ini hadis populer. Artinya apa? Kewajiban kita di dalam menuntut ilmu, menggali ilmu, itu tidak ada batas waktu. Kapan batas terakhirnya? Ketika kita sudah tak bernyawa lagi, masuk liang lahat. Oleh karena itu, alhamdulillah di masa-masa senja kita, usia-usia kita sudah lanjut, tapi masih Allah anugerahi semangat untuk menuntut ilmu. Ini Masya Allah sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita meninggal dunia, mati kita sedang dalam menuntut ilmu kepada Allah, sehingga meninggal kita husnul khatimah. Kita cemburu dengan orang-orang baik yang meninggal dunia dalam kebaikan. Masya Allah, kecemburuan yang memang patut kita cemburui. Kalau tidak salah kemarin Jumat, salah seorang petinggi di negeri ini, wali kota Bandung, meninggal dunia di saat beliau akan naik khatib. Wali kota Bandung akan berkhutbah, sedang melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, rakaat pertama. Sehat, kondisi tubuhnya secara medis sehat, tapi begitulah Allah panggil hamba-hambanya dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah kalau hari-hari kita dengan kebaikan, hari-hari kita berbuat amal soleh, mudah-mudahan kembali kepada Allah kita dalam keadaan sedang melakukan amal soleh, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pagi ini yaitu kita akan mengkaji bab tentang malu, sifat malu dan keutamaannya, dan pentingnya menjaga rahasia. Sifat malu dan keutamaannya. Ternyata malu ini ada keutamaannya. Salah satu sifat yang diajarkan oleh ajaran agama kita Islam yaitu sifat malu dan pandai menjaga rahasia. Rahasia apa yang harus kita simpan, yang harus kita jaga? Nanti kita lihat keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang sahabat Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena pemalu. Ada sahabat Ansar sedang menasihati saudaranya karena pemalu. Kalau istilah kita, janganlah kamu ini pemalu sekali, sampai-sampai mau berkenalan dengan orang pun gak berani. Kira-kira begitulah. Sahabatnya ini pemalu, dinasihati oleh sahabatnya yang lain, sahabat Ansar ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Biarkanlah dia pemalu, karena sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bahagian daripada iman. Kita punya anak pemalu, sering kita ajarin dia malu. Kadang-kadang kan ada macam-macam tingkah laku anak kita.
Ada satu anak pemberani dan kita bangga itu kan. Oh, kalau anak saya yang satu ini belum kenal pun udah berani dia. Disuruh salam, salam terus. Tapi kadang-kadang seolah-olah kita merasa minder punya anak pemalu. Tapi anak saya yang nomor 2 ini memang agak sedikit pemalu dia. Kadang-kadang disuruh salam malah pegang tangan kita, nggak mau salam. Kita beranggapan anak nomor 2 ini nggak gentleman, nggak pemberani, dan merasa kita beban. Padahal kata Nabi, biarkan sifat malu itu ada padanya. Karena sesungguhnya al-haya minal iman, rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Dia sudah punya sebahagian iman ini dengan rasa malunya. Dan ternyata benar kadang-kadang karena terlalu berani anak kita yang satu ini, kadang-kadang depan orang lari sana, lari sini, ambil peci ayahnya, lempar. Itu yang kita banggakan selama ini, pemberani anak saya. Sementara anak kita yang satu lagi karena pemalu diam, dia nggak berani berkata, ada tamu diam saja. Jangan sampai salah persepsi. Kita terlalu bangga memiliki anak yang pemberani, tapi juga merasa kita pun menjadi beban kalau punya anak pemalu. Padahal dalam agama kita disebutkan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bahagian daripada iman. Kita lihat lagi. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya la ya'ti illa bi khair. Tafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim al-haya khairun kullu atau qala al-haya kulluhu khair. Insyaallah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu akan selalu mendatangkan kebaikan. Malu itu akan selalu mendatangkan kebaikan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, khusus Muslim yang meriwayatkan hadis yang lain, dikatakan semua malu itu adalah baik. Al-haya kulluhu khair. Semua malu itu, perasaan malu itu baik. Hari ini orang sudah banyak yang hilang rasa malu. Maka kadang-kadang melakukan kebatilan, melakukan maksiat pun tidak punya lagi rasa malu. Padahal rasa malu adalah bahagian daripada iman. Kita lihat lagi dalam hadis yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna sub'ah atau bid'un wa sittuna syu'bah. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu mempunyai 60 sampai 70 cabang. Jadi banyak sekali cabang-cabang iman ini. Antara 60 sampai 70 cabang kata Rasulullah SAW. Di mana yang paling utama cabang iman itu adalah kalimat La ilaha illallah. Ini inti kalimat iman. Iman ini intinya adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah ini miftahul jannah, kunci surga. Kalau orang
sudah memiliki kalimat La ilaha illallah di dalam hatinya, maka dia sudah punya kunci surga. Tinggal bagaimana cara cepat masuk surga. Maka harus dibarengi kalimat iman itu dengan wa amilus salihah, amal soleh. Iman dalam ayat-ayat Al-Quran selalu dirangkaikan dengan wa amilus salihah. Misalnya dalam Quran surah Al-Asri, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian besar. Rugi menjadi manusia itu. Kecuali yang tidak rugi, kata Allah, mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang punya iman. Tapi gak cukup dengan iman saja, dengan ucapan saja. Wa amilus sholihat, dan juga harus diiringi dengan amal-amal soleh. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-iman tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yang disebut dengan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Itulah kalimat la ilaha illallah. Kita mengangkat saksi kepada Allah bahwa tiada Rabb, Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian wa taqrirun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Enggak cukup juga dengan itu. Wa amalun bil jawari, buktikan dengan anggota badan kita. Maka kenapa kita sholat? Kenapa kita berpuasa? Ini pembuktian iman. Kenapa kita mau susah payah tolong orang? Ini adalah bentuk-bentuk pembuktian iman. Disebutlah dengan amal sholihat, amal-amal soleh. Kalimat la ilaha illallah adalah puncak daripada iman itu, dari 70 cabang itu. Lalu iman yang paling terendah, wa adnaha imatatul adha anit thariq. Ketika kita sedang jalan-jalan pagi, habis sholat subuh, jogging, apalah bahasanya itu, nampak duri kecil di jalan, atau pecahan kaca, atau paku, apapun namanya itu, lalu kita ambil. Teringat dalam pikiran kita, ini kalau nggak kita ambil, takutnya nanti lewat orang di belakang, terinjak. Kita alhamdulillah nampak nih, orang lain belum tentu. Diambil, dibuang. Ini serendah-rendah iman. Masya Allah. Artinya apa? Ada pahalanya ini. Ketika kita sedang berjalan, melihat sesuatu, bagian daripada duri, paku atau apa saja yang bisa mencelakai, kita ambil, kita buang. Ini cabang daripada iman. Cabang paling terendah kalau ada 70 cabang itu. Yang paling bawahnya adalah membuang duri di jalan. Lalu kata Nabi SAW, wal haya syu'batun minal iman. Dan malu adalah sebagian daripada iman. Bagian, maksudnya di sini malu ini kedudukannya bukan paling rendah, bukan juga paling atas, tapi di tengah-tengah. Begitu pentingnya rasa malu di dalam diri kita karena merupakan bagian daripada iman. Baik, kita lihat lagi keterangan daripada Rasulullah SAW. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi hidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat pemalu. Jadi Rasulullah itu orangnya pemalu sebenarnya. Bahkan melebihi pemalunya seorang gadis yang dipingit. Pernah dengar kisah seorang gadis dipingit? Ada gadis dipingit itu zaman-zaman dahulu. Kalau punya anak perempuan itu tidak boleh kemana-mana, tidak diumbar. Ada anak gadis tidak diumbar dia, tidak boleh duduk sembarangan, tidak boleh duduk di teras. Nah, ini gadis dipingit namanya, dijaga betul. Ada itu dalam kisah-kisah orang-orang dahulu. Kalau punya anak gadis itu, dia ingin menjadi anak gadisnya itu baik-baik, terus dikurung saja. Tak boleh bergaul dengan siapa saja. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah itu pemalu melebihi anak gadis yang dipingit. Jadi anak gadis ini karena terus dikurung, dipingit, sehingga tidak berani jumpa orang. Begitulah kira-kira. Rasulullah itu melebihi rasa malunya seperti anak gadis yang dipingit. Bila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, kata sahabat ini, bila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami dapat mengetahui melalui wajah Rasulullah. Rasulullah itu kalau sudah melihat sesuatu yang membuat ada rasa malu beliau itu nampak terus dari wajahnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis ini belum masuk menjaga rahasia, ya, dan masih bab tentang rasa malu ini. Maka dari keterangan-keterangan ini, betapa sesungguhnya di dalam ajaran agama kita Islam yang mulia ini, malu ini, rasa malu ini sesungguhnya harus hadir, harus ada pada diri kita. Ya? Kan ada istilah orang mudanya, male-male mencikla. Itu kalau ada bahasa begitu artinya itu orang itu nggak punya malu. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu orang tua karena terlalu berani bikin malu. Nah, tapi dengan ada rasa malu pada dirinya, insya Allah dia tidak sembarangan melakukan sesuatu. Dia dipikir orang malu itu akan berbuat itu, dia berpikir dulu. Nah, begitu. Kita lihat hadis tentang bagaimana pentingnya menjaga rahasia. Ini hadisnya agak panjang-panjang, karena memang rahasia ini sesuatu yang juga harus dijaga. Sekarang orang justru membuka-buka rahasia, ingin populer, semua rahasia keluarganya diumbar. Apalagi sekarang zaman-zaman media medsos, buat TikTok, macam-macam model, Masya Allah. Yang seharusnya dirahasiakan justru diumbar. Kenapa? Hanya satu, ingin populer seperti orang lain, ingin banyak follower, Masya Allah, ingin banyak like and share. Like and share. Nah, itu kan. Masya Allah, hanya gara-gara itu. Padahal agama kita mengajarkan ada rahasia-rahasia yang mesti kamu jaga, tak perlu diubah. Kita lihat keterangan dari Rasulullah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nas 'inda Allah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila al-mar'ah wa tubdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Ini ya,
hal-hal yang seharusnya ditutupi dalam kehidupan rumah tangga kita. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling hina di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang suami atau istri yang melakukan hubungan badan dalam rumah tangga itu, kemudian dia bercerita tentang hubungan badannya, menceritakan semua rahasia keluarganya, secara umum begitulah. Kemudian dia menyebarluaskan rahasia itu. Kata Rasulullah, itu adalah orang yang paling hina nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan kita dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang mesti kita rahasiakan. Makan apa kita hari ini dengan istri, apalagi pasangan-pasangan muda ini kan, kalau dulu kita merasakan belum mapan semapan setelah kita sekarang, banyak kekurangan-kekurangan, itu tidak perlu diceritakan. Yang terjadi hari ini justru banyak sekali ungkapan-ungkapan curhat di medsos tentang bagaimana kehidupan suami istri. Ini bahaya. Orang seperti ini tidak tahu bagaimana bahwa ajaran Islam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga rahasia. Penting sekali menjaga rahasia kehidupan rumah tangga kita. Rahasia bagaimana orang tua kita. Alhamdulillah, hari ini terbalik memang kehidupannya. Bagaimana kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi dalam hadis yang relatif agak panjang, atau saya nggak bacakan matanya, saya bacakan terjemahannya saja. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Hafsah putri Umar menjadi janda, ada salah seorang putri Umar yaitu Hafsah menjadi janda, Umar berkata, saya bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian saya tawarkan Hafsah kepadanya, di mana saya berkata, kalau kamu mau, kamu akan saya nikahkan dengan Hafsah putri Umar. Maka ia menjawab, kata Utsman ini, nanti saya pikir-pikir dululah. Maka selang beberapa hari dia menemui saya dan berkata, sudah jelas saya tidak akan menikahi saat ini. Kata Utsman, saya bukan menolak, tapi saat ini saya tidak akan menikahi putrimu, wahai sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian saya bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hebat kali sahabat orang-orang mulia. Jadi sampai kalau ada anaknya janda, tawarkan kepada sahabat dekat dulu. Jangan kepada orang lain. Kenapa? Karena sudah diketahui akhlaknya bagaimana. Ini orang-orang yang punya anak, misalnya, atau punya saudara yang ingin berkeluarga. Jadi orang-orang dekat dulu ditawarkan. Misalnya di kampung kita ada anak muda yang baik, ditawarkan dulu. Masya Allah. Luar biasa orang-orang ini. Umar menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saya berkata kepadanya, kalau kamu mau, sama ucapannya dengan Utsman tadi, dengan kepada Utsman. Kalau kamu mau, wahai Abu Bakar, kamu akan saya nikahkan dengan Hafsah putri Umar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu diam dan tidak memberi jawaban apa-apa kepada saya. Sehingga kata Umar, saya merasa lebih tersinggung ini. Kalau Utsman tadi ada jawaban lah, nanti saya pikir-pikir dulu. Lalu beberapa hari kemudian datang lagi, nampaknya saya belum siap untuk menikahi putri. Agak lumayan kata Umar ini, ada bahasa lah. Bahasa baju. Adalah basa-basi sedikit. Menolak tapi dengan basa-basi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tidak memberikan jawaban apapun.
Sehingga Umar merasa tersinggung. Saya merasa lebih tersinggung daripada penolakan Utsman. Maka setelah beberapa hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah dan langsung saya nikahkan, kata Umar. Nabi datang melamar Hafsah, lalu Umar pun menikahkan putrinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selang beberapa hari setelah menikah Hafsah dengan Rasulullah, kemudian Abu Bakar pun menjumpai saya dengan berkata, barangkali kamu tersinggung sewaktu kamu menawarkan Hafsah kepada saya, di mana saya tidak memberikan jawaban apapun. Kata Umar radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, maka jawab Umar, ya benar wahai Abu Bakar, saya merasa tersinggung. Apa dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sesungguhnya tidak ada yang menghalang-halangi bagi saya untuk menerima tawaranmu. Sebenarnya saya juga mau ditawarin itu. Tapi saya pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa Rasulullah akan menikahi putrimu. Maka saya diam saja merahasiakan ini. Kalau kita mungkin langsung kita bilang, jangan Umar. Karena saya tahu Rasulullah itu pasti suka dengan putri, mungkin begitu. Tapi rahasia bahwa Rasulullah itu akan menikahi Hafsah putri Umar ini yang diketahui oleh Abu Bakar, dijaga betul oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian barulah Umar berkata, engkau wahai sahabatku Abu Bakar benar-benar penjaga rahasia yang luar biasa dan akhlakmu sangat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal tertentu yang memang seharusnya kita rahasiakan. Bagaimana dengan, sekarang kan timbul pertanyaan, sekarang justru sesuatu yang kita perlu rahasiakan diminta untuk dibuka. Maka para ulama katakan misalnya tentang aib, itu menjaga aib seseorang itu bagian daripada ajaran Islam. Man satara ayubi sahabat, siapa yang menutup aib saudaranya, satarallahu ayubahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya ketika nanti di hari kiamat. Orang yang pandai menjaga menutup aib saudaranya, maka nanti pada hari kiamat Allah tutup aibnya. Persoalannya hari ini bagaimana kalau kita diminta sebagai saksi dalam persidangan, dan itu harus kita buka semua tuh. Maka para ulama katakan, para ulama sepakat, kalau memang kita diminta untuk menjadi saksi dalam sebuah persidangan dan kita mengetahui rahasia-rahasia, maka itu dibolehkan untuk kita buka untuk tegaknya keadilan. Misalnya ada orang yang dituduh berzina, kita dianggap salah satu yang diminta menjadi saksi. Maka kalau kita ada mengetahui sedikit banyak tentang aib seseorang itu, kalau itu diminta sebagai saksi dalam persidangan, boleh kita membuka supaya titik terangnya jelas. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentang kedua hal ini patutlah menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, bagaimana ada sifat malu pada diri kita. Termasuklah kita malu kepada Allah. Kita merasa malu kepada Allah kalau sudah segini banyaklah nikmat Allah berikan kepada kehidupan kita, kita masih sedikit sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya malu kepada Rasulullah. Kalau begitu besar cinta Nabi kepada kita, kita baca dalam sejarah. Rasulullah itu berjuang untuk kita umatnya.
Meninggal dunia disebut nama kita ummati, ummati. Bahkan ketika dibangkit nanti, di hari kebangkitan itu yang pertama beliau tanya, aina ummati? Wahai Jibril, mana umat saya? Begitu besar cinta Rasulullah kepada kita, maka patutlah kita merasa malu kepada Rasulullah kalau sampai hari ini belum banyak sunnah-sunnahnya yang kita kerjakan, belum banyak perintah-perintahnya yang kita kerjakan. Kemudian terhadap rahasia ini, ada rahasia-rahasia di dalam kehidupan kita yang memang patutnya kita jaga. Jangan diumbar. Jangan gara-gara ingin populer kita umbar rahasia-rahasia pribadi kita, rahasia-rahasia keluarga kita. Ajaran agama kita mengajarkan jagalah rahasia, karena sesungguhnya menjaga rahasia adalah bagian daripada menutup aib-aib kita. Jangan sampai aib kita dibuka orang lain, ataupun kita membuka aib orang lain. Kita sudah tahu seseorang itu punya aib ini, tapi ada baiknya kita simpan rahasia ini supaya jangan sampai orang lain banyak mengetahui sehingga dia menjadi malu. Ya, menjadi malu. Demikian barangkali kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita ini Allah berikanlah perasaan malu, yang malu, dengan malu ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasa malu jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Barangkali ada satu dua yang perlu kita diskusikan tentang kajian kita subuh ini. Kami persilakan. Silakan. Menyangkut malu yang tadi Ustaz sampaikan, Ustaz, yang bahwasanya salah satu anak yang ingin tampil maju ke depan ataupun membuat suatu usulan ataupun bagaimana, ternyata dia sebenarnya ada bahan yang disampaikan, tapi karena takut dia malu, itu apakah bahan pertanyaan yang memang disampaikan ternyata dia tidak berani ataupun malu, itu apakah juga menjadi bahagian daripada iman? Ya. Satu. Yang selanjutnya, katakan saja saya ini mau menyampaikan sesuatu pertanyaan itu memang berbobot, tapi karena takut salah dia menyampaikan, terus tidak dia bertanyakan sama guru maupun ustaz yang di depannya. Nah, itu juga apakah menjadi bahagian daripada iman? Nah, satu lagi Ustaz, contohnya pemimpin ataupun calon pemimpin yang sudah pernah dia menyandung tersandung kasus, baik kasus asusila maupun yang melanggar syariat agama kita, agama Islam. Lalu dia pernah katakanlah mencuri harta negara, korupsi, yang istilahnya bahasa kerennya korupsi. Ternyata dia ingin lagi mencalonkan diri sebagai calon pemimpin di katakan aja di DPR, wali kota, gubernur, dan bupati. Dan contoh-contoh seperti ini banyak juga ada, tapi dia tidak tahu diri. Apakah itu juga bagian dari iman? Nah, satu lagi, orang yang tidak tahu diri, kalau membangga-banggakan dirinya itu karena dia merasa hebat, dia juga pernah tersandung korupsi yang begitu banyak, dia tampil juga bangga. Apakah itu juga bahagian dari iman? Dan apakah orang seperti itu bisa masuk surga? Itu yang seperti Ustaz sampaikan tadi. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. 4 pertanyaan, ya. Ada rasa malu, ada rasa takut. Nah, jangan sampai salah ini. Ada seorang anak ketika kita suruh ikut perlombaan misalnya atau apa supaya dia maju berani, tapi dia nggak berani. Nah, memang barangkali nggak beraninya ini yang pertama ada juga rasa malu dia. Malu ya, nggak berani ya dia. Nah,
bagaimana terhadap hal seperti ini? Rasa malu dia itu tetap merupakan satu kebaikan. Dia punya rasa malu. Tapi keberaniannya kita pupuk dia. Harus kita motivasi. Semua anak pada dasarnya memang malu dia awalnya. Tapi kita motivasi dia. Ini belajar adik nanti. Makanya cara apanya? Nanti adik kalau maju ayah kasih hadiah. Berikan dia reward. Supaya dia ada keberanian. Rasa malu yang dia miliki biarkan. Karena kata Rasulullah seperti tadi dalam kisah tadi, seorang sahabat Ansar menasihati saudaranya karena ada malu, kamu ini pemalu kali. Aturan kamu ngomong tadi misalnya itulah. Kamu nggak ngomong. Lewat Rasulullah didengar oleh Rasulullah, biarkan dia dengan perasaan malunya karena itu bagian daripada iman. Tapi memang mungkin kalau nggak berani, boleh kita ajarin supaya lebih berani. Kalau besok ada apa-apa dalam rapat, ungkapkan saja. Atau sekarang kan ada jalan keluar. Misalnya nggak berani mengungkapkan, nggak berani bertanya. Sekarang cukup ditulis. Makanya Ustadz Uwas itu, kalau beliau membuat kajian begini, kata beliau, nanti tulis pertanyaan. Tujuannya apa? Ada orang-orang tertentu yang kalau dia nanya depan umum malu. Apalagi mungkin pertanyaannya menyangkut hal-hal yang apa kan? Maka tapi itu perlu dipertanyakan. Beliau malu. Sehingga dengan dibuat tulis begitu dikumpul, nggak tahu lagi kita siapa yang bertanya itu, tapi bisa dijawab pertanyaan itu. Itu salah satu upaya, trik. Karena tidak semua orang berani, betul seperti Bapak bilang. Tidak semua orang berani kalau kira-kira sedang dalam rapat, semua orang usul, tidak berani. Padahal dia punya ide cemerlang barangkali. Maka ke depan boleh kita kalau dalam rapat-rapat apa saja di kampung, rapat maulid, rapat apa saja, ada juga boleh yang tidak mungkin segan untuk menyampaikan pertanyaan atau usulan, boleh ditulis saja, nanti kami bacakan. Bagus itu. Seperti itu. Ini untuk mensiasati. Ada orang-orang yang merasa malu kalau ngomong depan orang lain. Ada anak-anak kita memang nggak mau dia. Jangan paksa. Kasih motivasi boleh. Tapi jangan kita paksa sampai dimarahin. Kamu nggak seperti anak orang. Anak orang tengok kesimpulan. Jangan, hati-hati. Kita merasa anak kita ini apa? Nggak seperti anak orang, nggak berani. Jangan-jangan dengan rasa malunya itu justru dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang negatif. Sementara anak yang berani, karena terlalu beraninya justru nanti semakin besar semakin macam-macam berani. Melawan orang tua pun akhirnya jadi berani. Begitu. Jadi memang betul itu bagian daripada iman. Biarkan lalui dia. Sekarang bagaimana dengan ada barangkali oknum? Kita harus bilang oknum karena tidak semua. Ada oknum-oknum pejabat. Sudah pun misalnya secara hukum ditetapkan dia sudah bersalah, pernah korupsi, tapi nyalon lagi. Pertanyaannya bukan apakah itu bagian daripada iman, apakah sudah hilang rasa malunya? Akan itu. Dan dengan hilang rasa malu berarti sebagian imannya sudah hilang. Boleh jadi seperti itu. Tapi dia pede kan? Tapi begini juga, hari ini kadang-kadang berita belum tentu bisa kita percaya. Kadang-kadang lebih duluan populer di berita simpulan itu korupsi macam, ternyata setelah diselidiki tidak melakukan, tapi kadang-kadang dibuat macam-macam lah cara sehingga jatuh marwahnya. Itu juga barangkali ada yang terjadi seperti itu. Nah, terhadap apakah rasa malu itu bisa nanti masuk ke dalam surga? Masuk surga dan masuk surga kita adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memang kalau iman ada dan malu itu bagian daripada iman kita, insya Allah kunci surga sudah kita pegang. Kalimat la ilaha illallah tadi miftahul jannah, bagian daripada kunci surga sudah kita pegang itu. Tinggal bagaimana kita cara masuknya, cepatkan,
lambatkah, mampir dulu ke tempat lainkah. Ini makanya ada kalimat la ilaha illallah dalam diri kita, itu sudah kita memiliki kunci daripada surga. Mudah-mudahan Bapak, dengan terjadi hal-hal seperti itu, nah barangkali pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau kita sudah mengetahui simpulan itu, latar belakangnya ini kurang baik ini untuk jadi pemimpin. Nah, kan begitu. Apakah harus kita, ini kan rahasia termasuk aib itu, apakah kita harus sebarluaskan? Saya pikir secara pribadi ada baiknya, tidak perlu, cukup kita yang tahu. Mungkin kalau mau menyelamatkan keluarga kita bilang sama keluarga aja. Sebaiknya yang kita pilih ini simpulan saja. Kenapa yang ini nggak pilih? Menurut ayah ini kurang baiklah. Ayah agak sedikit banyak tahu tentang perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya, maka lebih bagus yang ini, misalnya seperti itu. Tidak perlu dengan saling membuka aib. Makanya sering kadang-kadang sedih kita ketika kampanye. Seharusnya yang ditawarkan itu program-program kerja. Masing-masing menawarkan program kerja. Ini yang sering kadang-kadang saling menjatuhkan, membuka aib jeleknya. Yang sana buka aib ini, yang ini juga buka aib ini, jadi jelek semua. Nah, seharusnya yang baik-baik nampakkan, munculkan, programkan. Adapun yang kurang-kurang, semua kita punya salah, masa lalu, semua kita punya dosa, semua kita tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan ini tentu akan kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Jadi begitu Pak, kalau ada anak kita dia tidak terlalu berani, kalau kita suruh misalnya ikut apa, jangan juga terlalu dipaksa. Tapi kita coba pelan-pelan ajarin, insya Allah lama-lama berani. Dan beda antara malu dengan takut. Kalau malu ini memang sesuatu yang bagus. Kalau takut ini, ini bahaya juga, jadi pengecut nanti dia. Maka kita kasih motivasi, dorongan, semangat. Jangan justru kita marahin sehingga tambah jatuh dia. Nah seperti itu. Ada yang lain satu lagi? Silakan. Mengenai buka rahasia, itu apa hukumannya? Dosanya itu sanksinya apa? Kemudian ukurannya bagaimana? Misalnya itu sesuatu yang rahasia menurut seseorang, tapi bukan rahasia bagi orang lain. Mungkin di tempat ramai katanya, kemarin mana pulang kampung? Padahal dia pulang kampung itu rahasia, dia mau diam-diam dia pulang kampungnya tahu. Atau ditanya, padahal menurut orang lain itu bukan rahasia. Apakah itu termasuk bukan rahasia atau seperti apa? Ya, ukuran rahasia itu ukurannya adalah apabila diketahui oleh orang banyak itu memang sesuatu aib. Dia diam-diam pulang kampung, rahasiakan pulang kampung supaya tidak diminta oleh-oleh. Kan, jadi bukan sesuatu aib. Kalaupun ketahuan, kemana kemarin kamu? Karena udah ditanya Pak Kecil, nggak mungkin juga dia bilang saya pulang ke Sabang, misalnya kan. Cuman nggak mau ke Sabang, nggak apa-apa. Jadi bukan sesuatu yang membuat dia jatuh kalau diketahui. Itu bukan rahasia. Rahasia yang dimaksud harus dijaga dalam hadis-hadis Rasulullah ini adalah terutama masalah rahasia-rahasia dalam keluarga, kehidupan keluarga kita. Yang sebenarnya sebaiknya yang tahu itu hanya suami dan istri, ayah dan ibu. Saya Pak terus terang tadi malam baru pulang jam 1 dari kawasan Aceh Besar karena membuka rahasia yang selama 24 tahun terpendam. Seorang anak mencari keluarganya dan anak itu anak baik, anak soleh, anak angkat saya selama ini. Di Masjid Baitul Musyahadah kami dipertemukan. Dia bilang, Ustaz saya nggak punya keluarga. Saya bilang nggak apa-apa, kalau itu saya keluarga kamu. Anak itu sekarang sedang kuliah hampir selesai. Selama ini mencari-cari keluarganya. Tadi malam ketemu, jam 1 saya baru pulang dari kawasan Aceh Besar. Ketemu ayahnya, ketemu ibunya, kakeknya, pamannya, semua jumpa.
Terharu Pak, macam sinetron tadi malam. Masya Allah. 23 tahun anaknya mencari di mana ibu saya, di mana ayah saya. Rahasia, tapi sesuatu yang dirahasiakan ini akhirnya Allah buka. Kenapa? Karena ini rahasia yang salah. Ada rahasia yang salah juga. Menutupi bagaimana. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena selalu kami motivasi anak ini sejak jadi remaja masjid berdoa sama Allah. Doa dia selalu dalam sholat, selesai sholat itu, ya Allah, kalau orang tua kami masih hidup, jumpakan saya ya Allah sebelum mati. Kalau orang tua saya masih sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Itu saja dia doa. Waktu iktikaf kami di Masjid Betul Sadah di Al-Fitrah, selalu itu saja berdoa. Ternyata doa itu diterima Allah, dikabulkan Allah tadi malam. Masya Allah, terharu. Berangkat kami ba'da Isya, selesai tadi malam jam 1 lah baru sampai ke rumah. Rahasia yang selama ini ditutupi. Hati-hati, ada rahasia yang memang itu tadi berupa sesuatu yang dapat, tapi bagi Allah itu bukan rahasia. Yang dimaksudkan rahasia, bagaimana ukuran batasan rahasia? Adalah ketika rahasia itu dibuka, sesungguhnya kita sedang membuka aib kita sendiri. Jadi kalau makan dengan kangkung tiap hari, ibu-ibu nggak perlu posting di WA grup tiap hari kangkung, tidak perlu itu. Seperti itu, sehingga baru nanti, mengapa kerja suamimu udah panjang terus? Pasti dijawab sama kawan yang lain, pasti suaminya tukang tanam kangkung. Panjang, nggak perlu yang begitu-begitu. Lalu bagaimana hukumannya? Barangkali hukuman dalam apa ini adalah sesuatu dosa. Tadi kan sudah disebutkan kehinaan. Orang yang membuka aibnya, dia melakukan sesuatu dengan istrinya lalu dicerita. Sekarang kan orang bangga pula, ada kita dengar cerita macam-macam saling buka. Kata Rasulullah, orang seperti ini akan dihinakan oleh Allah. Maka kalau hukumannya, kalau dihinakan itu, bahasa dihinakan kan ngeri sekali itu. Kalau hina dalam pandangan Allah, maka hinalah dalam pandangan manusia. Maka berat hukumannya. Tapi tentu hukumannya bukan hukuman seperti hukuman fisik. Tapi kalau sudah dihinakan, artinya kalau sudah dihinakan kan jelek sekali orang kalau sudah dihinakan. Seperti itu, maka mari kita jaga. Ada rahasia-rahasia memang harus kita jaga betul. Tapi kalau seperti tadi rahasia itu memang bagi dia mungkin rahasia, jangan orang tahu. Tapi jangan orang tahunya itu bukan sesuatu aib. Kalau tahu, ketika kita tanya kemana, oleh anak dede, kan gitu bahasa kita. Kali mengurangnya anak dede bang nasa oleh. Allah ayat kecil, belum sebetulnya, aja belum kena, tapi belum walaupun. Tapi itu bukan sesuatu yang, bukan itu maksud rahasia. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua, dan semua ajaran-ajaran agama kita Islam yang mulia ini mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.